Di bagian ini kita mau ngoprek-ngoprek animasi dari si karakter. Karena ini masih kayak begini ya, lihat. Set gitu kan. Kayak kayak ngesot. Tuh. Kayak ngesot gini. Tapi mau dikontrol di mobile device-nya ada kanan kiri, kita bikin button biasa pakai sprite yang udah jadi. Button kanan, kiri dan atas ya. Atas buat jam, kanan kanan, kiri buat gerak kiri. Tapi sebelumnya kita lihat deh nih. Ini kan hilang ya. Gimana biar dia nggak hilang? Kita harus tambahkan behavior. Satu-satunya behavior yang bisa membantu kita adalah di sini bound to layout. Kalau kita kasih behavior ini ketika si karakternya itu ada di paling pinggir layout, dia nggak akan bisa pergi, nggak akan bisa hilang lagi kayak tadi ya. Ini belum ada animasinya, kita tambahin maunya kalau ke kanan ya animasi dia jalan ke kanan. Kalau ke kiri animasi jalan juga ke kiri. Kalau loncat animasinya mau loncat. Ini default. Sekarang tambahin animasinya. Animasinya ya ini lihat ya image pointnya di sini ya. Jadi nanti kita samain semuanya di situ. Walking kita isi. Kalau walking mau frame yang mana aja. Sini kita mau frame yang ini deh, gambar yang bawah paling kiri. Malah image point. Nih. Kita potong sampai sini. Crop. Ini frame yang pertama di animation walking, jangan sampai salah klik yang default ya. Default kan tadi udah ada isinya. Tambahin lagi frame yang jalan satu lagi. Ini aset minimalis jadi cuman sedikit asetnya. Tadi dilihat juga keseluruhan game ini asetnya paling cuman nggak nyampe 2 mega. Ini frame yang kedua. Di crop. Dikasih image point di sini. Tadi belum dikasih image pointnya yang frame 1. Di sini image pointnya. Kalau beda image pointnya nanti ngaclok hasil animasinya. Tambahin lagi animationnya. Default udah, walking udah, jumping. Jumping satu aja deh yang ini. Jumping. Tuh, kayaknya kepotong itu. Tadi helmnya kayaknya kepotong. Kita ulang lagi. Nariknya di sini deh biar helmnya nggak kepotong. Segini. Crop. Jangan lupa image point di tengah-tengah. Apakah udah? Belum ya, karena belum ada suruhan ya tuh di event sheet. Nah,
Buat yang walking, kita settingnya dia ngeloop ya. Jadi nggak cuman sekali, tapi dia berulang-ulang jalan 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 gitu. Nggak cuma jalan sekali berhenti. Nanti kalau misalnya nggak di loop itu. Kalau apa? Jalan ke kanan. Kalau nge-touch button panah kanan. Sekarang masukin dulu panah kanannya, panah kiri, dan panah atas. Salah nih ini tandanya di layer 0. Harusnya di HUD ya. Delete aja. Di layer HUD. Tuh kalau benar tulisannya HUD kan. Dia ngasih tahu. Nah, di layer HUD ini kita tambahin button-button kanan, kiri, sama atas. Kanan, kiri, sama atas. Size-nya disamain, letaknya juga. Sama atas. Diatur gede ya. Kecilin dikit tapi mau size-nya sama nih semua. Misal segitu. Kalau segitu kecilnya segitu, jadi agak ke atasan lagi kayaknya. Agak ke atasan lagi nih, juga dilebarin lagi ke atas ini. Ini ke atas lagi. Ini samain. Ini size-nya kita buletin aja deh 130. 130. Yang lain juga seragam. Posisinya di Y-nya 1838. Ini 130, 130. Ini juga 130, 130. Low 130. Tingginya samain 1838. 1838. 1838. Nah, jadi rapi. Segini. Ini kita geser sedikit ke sebelah kanan. Oke. Kalau kita nge-touch, berarti kita harus masukin inputan touch ya. Touch. Insert. Kalau nggak masukin inputan touch, nanti di event sheet nggak akan bisa dipanggil. Logikanya kalau ini berbagai macam logika untuk menganimasiin, jadi bisa beda-beda. Kalau kalian buka video tutorial yang lain gitu, masing-masing punya cara tersendiri. Jadi nggak usah bingung nanti kalau nih nemu di YouTube lain kayak gini gitu ya. Ini tergantung masing-masing kondisi ya, beda-beda. Jadi kadang kalau nggak di jam true bisa beda logic di event sheet-nya gitu. Kalau di platform yang biasa, yang solid, bisa beda sama yang di sini gitu.
Dan kalau inputannya keyboard, ada perbedaannya sama di touch gitu ya. Oke, kalau tadi mau touch yang kanan, dia bakal jalan ya, atau ngeset animasi walking ya. Berarti kita pilihnya gimana dulu pertamanya? Kita pertamanya pilih kalau ada touch di sini ada banyak pilihan is touching object, yang pasti yang harusnya di objek ya. Kita pilih yang touching object. Kalau nge-touch objek yang mana? Kalau nge-touch objek yang kanan. Ya, di sini ada ajaibnya dengan bantuan behavior platform. Suruh aksinya itu samain seakan-akan dia ngesimulasiin ketika kita pencet panah kanan di keyboard kita. Jadi kita minta si karakternya ini seakan-akan dikasih perintah kalau di keyboard kita nge-press panah kanan, atau di sini simulate control left atau right, right ya. Nah, ini namanya simulate control. Jadi kalau kita touch ke kanan, ya seolah-olah dapat inputan dari keyboard itu kayak ngepress platformnya jalan ke kanan. Coba. Tapi kalau kita nyobain di PC atau di laptop ini kan nggak bisa is touching gitu ya, nggak bisa ditahan kan. Jadi paling kita nyobain di sininya kayak gini. Nah, dia kan ke kanan ya sekarang. Kalau ini belum ada, karena belum ada suruhannya. Nah, animasinya masih belum jalan. Gimana kalau nge-touch yang kiri? Sama. Seakan-akan simulate platform press left ya. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V lagi. Kita edit aja. Ini kalau objeknya yang kiri. Seakan-akan kontrol kalau pressing left. Dan kalau touching yang tombol up, seakan-akan simulate platform pressing jump. Ini sekarang udah bisa dikontrol pakai button, tapi belum ada animasinya. Kanan, kiri, masih ya. Sekarang kita kasih perintah untuk ngasih animasi. Kalau misalnya simulate platform pressing right, berarti animasinya aliennya set animation yang kalau ke kanan walking ya, walking. Kalau ke kiri juga sama, walking juga.
sama walking juga. Cuman apa bedanya? Hmm, Bedanya adalah harusnya kalau ke kiri dia nggak gini kan, memang mundur ya. Kalau ke kiri, kepalanya juga pindah ke kiri. Artinya harus di mirror. Sama kayak pencerminan. Kita mirror. Kita mirror kalau dia ke kiri kan. Kalau ke kanan berarti mirror nggak? Di settingnya berarti nggak mirror. Kalau ke kanan nggak mirror. Tetap kalau ke kiri di setting mirror. Setting mirror kalau ke kiri, non mirror, not mirror kalau ke kanan. Alien settingnya set mirror ke kanan mah not mirror. Kalau ke kiri setting mirror. Kita coba apa kepalanya udah bisa nengok. Bisa ya. Ini cobanya di touch ya, jangan di keyboard. Kalau di keyboard dia nggak akan ngaruh, soalnya kan kita ngasih perintahnya ketika dia touch. Nah, tapi dia defaultnya jadi jalan-jalan terus ya. Maunya kita defaultnya dia tuh diem ya, defaultnya. Sekarang kita lihat ini defaultnya. Salah satu trik biar kita nggak bikin apa namanya collision yang bingungin gitu ya, pilih yang kakinya napaknya ya seminimal mungkin gitu. Jadi kalau misalnya yang ini kita pilih, nanti kita kan ngatur collision gini, bisa jadi nih satu kakinya masih ada nyangkut di pad ya, yang kanan misalnya, yang kiri enggak, nah dia tuh nggak jatuh gitu, jadi masih nyangkut. Nah, untuk itu salah satu triknya pilih yang kakinya paling rapat. Jadi si default ini kita ganti aja gambarnya, kita ganti ya gambarnya biar nggak capek nyeting. Sama yang kakinya kecil nih, kakinya kecil. Oh, nah yang ini. Nah, biar nanti kita tuh nggak makan waktu buat nyeting-nyeting si collision tuh. Nah, ini collisionnya di mana? Ya udah di yang ini aja. Ini kuning tandanya yang bisa kita geser ya, yang lagi bisa kita geser. Kalau kelebihan collisionnya bisa di delete gini. Ini juga misalnya nggak perlu, bisa di delete, bisa di delete kebanyakan titik sudutnya, dan bisa ditambahin juga. Delete aja. Nah, jadi collisionnya cukup bagian yang ini, si defaultnya. Nah, defaultnya kita ganti ya, jadi yang rapat kakinya.
Kita coba. Oh ya, di set origin dulu, image point di sini di tengah. Udah di set origin di tengah, kita coba. Kita coba pakai yang default yang kakinya kecil. Nah, tapi dia gitu terusnya ngeloop walking. Maunya kalau nggak di touch apa-apa, ya udah dia kondisinya default aja. Berarti kita kasih perintah lagi kalau ketika di touch on any touch end, itu aksinya adalah si alien ini set animation di keadaan defaultnya, sehingga kalau kita nggak nge-touch apapun, ini kanan ya, ini kiri, nah dia diem kan, nah dia diem. Kalau tadi dia gerak terus, kalau sekarang diem. Kalau misalnya kita coba jam ya, jam, suruh jam, hop. Nah, dia belum ada animasinya ya, harusnya ada animasi yang satu lagi. Kalau jam, set animation to jump. Aliennya set animation to jumping. Coba. Kalau diingat cobanya di pencet buttonnya. Kita cobain kalau logiknya kayak gini, apakah dia bekerja dengan baik? Oh, ternyata enggak ya, enggak loncat ke atas gitu ya. Kita coba cara kedua, jangan di sini jumpingnya, tapi kita tambahin event kalau si aliennya lagi is jumping. Aksinya yang tadi set animation jumping. Kita cobain, beda nggak sama yang tadi? Nah, sekarang dia bisa gerak ya, tapi ketika dia sampai di tiren, dia tetap gitu, bukan kondisi default. Padahal kita maunya waktu dia mendarat itu kondisinya default ya, ini kondisinya nggak default, jadi masih gitu. Nah, maunya pas mendarat itu kondisinya default. Jadi kita tambahin eventnya lagi, kalau dia mendarat harus di set animasinya default. Tambahin event lagi kalau aliennya ini online, kasih aksinya aliennya set animation di default. Jadi beda satu event tadi sedikit ya, jadi karena cuma dipisahin aja itu beda gitu hasilnya.
dan tiap orang punya logic yang berbeda gitu. Kita coba ya, kalau ke atas. Nah, pas mendarat dia kembali lagi ke kondisi default. Kalau ke kanan dia walking, kalau ke kiri dia mirror, kanan, kiri, dan loncat. Lalu dia gak hilang ya, dia tadi di bound to layout, jadi dia nggak akan pergi dari layout ya. Dilanjutkan dengan bahasan yang lain lagi bis ini. Dan kalau misalnya ini kan tipenya endless ya, kalau tipenya endless tinggal kumpulin aja banyak koinnya, nanti muncul skornya berapa. Tapi kalau mau ada leveling, misalnya di contoh yang tadi mengumpulkan intan, misalnya ada goalnya ngumpulin 3 intan baru ke level lanjutan, boleh. Sama bikin intannya tadi jumlahnya, caranya pakai global variable. Kalau udah 3 berhasil di compare variable, berarti sistem go to layout yang lain atau level yang lain. Dilanjut sama video yang lain ya. Ini udah. Nah, ini kalau misalnya dicoba pakai keyboard ya gini, nggak ada apanya, nggak ada animasinya kanan kirinya. Tapi kalau kita pakai button, karena mau di mobile device, ini animasinya jalan gitu. Jadi jangan lupa ketika kok nyobain di PC, di keyboard animasinya nggak jalan. Iya kan, kita nyuruhnya dia pencet, usernya pencet button ya. Oke, semoga berhasil nih dipraktekin sendiri ya. Tunggu lanjutan videonya.